Sejak Mahkamah Konstitusi dilahirkan lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, masyarakat mempunyai harapan besar terhadap tegaknya konstitusi di Indonesia. Selama ini, produk-produk putusan MK di mata publik sangat adil dan independen. Ratusan sengketa pemilu kada diselesaikan dengan putusan yang bermartabat. Puluhan undang-undang yang inkonstitusional juga dibatalkan demi tegaknya konstitusi. Masyarakat juga meyakini para hakim yang duduk di MK merupakan sosok yang punya integritas. Maka dari itu, MK merupakan satu-satunya lembaga hukum di Indonesia yang mempunyai putusan final dan mengikat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Tapi, persepsi positif rakyat Indonesia terhadap MK sirna dalam sekejap pada Rabu 2 Oktober 2013 malam. Ketua MK, Akil Mokhtar, tertangkap tangan oleh KPK. Akil diduga menerima suap untuk kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas. Dalam kasus tersebut, KPK juga menangkap politisi dari Golkar yaitu Hoirunisa dan Bupati Kabupaten Gunung Mas, Hambit Binti, serta 2 orang lainnya. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK juga menyita uang dalam bentuk dolar Singapura yang nilainya mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah. MK itu suatu lembaga pemerintahan yang sangat wow sekali ya, tapi dengan adanya masalah ketua MK yang ditangkap oleh KPK, otomatis secara langsung nama MK itu sudah tercemar bagi masyarakat. Jadi menurut saya pasti masyarakat itu udah nggak percaya lagi dengan kewibawaan seorang ketua MK. Lembaga peradilan gitu kan harusnya dia yang menegakkan hukum ya, tapi dia sendiri malah melanggar hukum. Itu udah lebih dari cukup buat bikin masyarakat udah nggak percaya lagi sama lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, karena dari pihak yang harusnya menegakkan hukum aja justru malah melanggar hukum. Ada lembaga yang sudah legal oleh negara itu tetap harus kita percaya. Tetapi kalaupun ada indikasi hal-hal yang subjektif misalnya, ya itu kita serahkan saja kepada ya yang berwajib, yang pemerintah, yang dalam hal ini tentu KPK ya. Jadi itu kita jangan a priori bahwa lembaga itu ya menjadi tidak dipercaya, tidak seperti itu. Lembaga itu tetap kita percaya sejauh mereka berada dalam koridor hukum. MK yang selama ini menjadi salah satu garda hukum di Indonesia bisa diruntuhkan oleh suap. Maka masyarakat Indonesia hanya tinggal mempunyai KPK yang dianggap masih kredibel dibandingkan dengan lembaga-lembaga hukum lainnya di Indonesia.